dia masih model konvensional. Ya. Jadi sistem pengapian itu dibutuhkan atau diperlukan atau berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar pada akhir langkah konversi. Nah ini pertama baterai atau aki. Nah distributor itu yang ada di dalamnya itu platina, kondensor, ada rotor, ya. Terus di dalam distributor itu nanti ada yang di bawah itu ada giginya, yang di atas di bawah platina itu ada tutup, terus di dalamnya itu nanti ada namanya gubernur advancer. Gubernur. Ya, gubernur bukan gubernur DKI. Gubernur. Terus ada airnya ini ada high tension atau kabel tekanan tinggi, ada pelaku busi itu busi. Nah, ada ignition oil. Terus di sini buahnya ada kunci pelengkap. Nah, ini kelengkapannya atau komponennya. Jelas kan? Jadi sistem pengapian itu diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar atau di ruang bakar pada akhir kompresi. Kenapa pada katanya akhir kompresi? Kalau nggak pas, ketika busi itu dengan akhir kompresi, ya nggak ada tenaga nanti. Harus pas. Makanya itu nanti ada alatnya untuk mengecek saat pengapian atau timing light. Itu pakai alat namanya lampu yang kayak itu namanya timing light itu. Itu untuk melihat berapa derajat piston itu sebelum TMA. Pakai alat itu. Ada nggak Bu? Ada. Ada. Sabtu. Sabtu. Bapak kan Sabtu nih Pak. Ya ini sebenarnya ini materi satu, tapi juga karena ini penting banget Karena banyak Pak. banyak. Itu mesti di style-style yang itu ya, freewheeling itu ya Pak, bukan? Iya. Kalau yang distributor itu untuk napolnya. Nah itu sebelum DMA, kalau full lewat dari DMA. Nah, pur. Namanya. Nah itu sebelum. Nah sebelum full itu setelah Pengapian ya. setelah TMA dong. Oh TMA. Kalau nah sebelum TMA. Yang bagus kan
sekitar 5 sampai 8 derajat sebelum TA butik. Itu yang nyari pasnya itu kita pakai alat itu tadi. Timing light. Nanti di situ kelihatan derajatnya nggak Pak? Iya. Di alat itu ya? Iya, di puli poros segel itu nanti melihatnya. Hmm. Kan kalau 0 itu berarti TMA. Kalau 10 berarti berapa derajat sebelumnya. Itu sudutnya Pak maksudnya? Derajatnya itu? Derajatnya itu enggak gerakan pistonnya. Ketahuannya gimana Pak? Belum kebayang Pak. Ya. Belum kebayang tuh ketahuan 5 derajatnya itu. Ya dari puli tadi. Oh, Kalau pulinya pas 0, berarti kan ini puli yang berputar. ya ada 1, 2, 3, 4 Pak ya. Udah dikasih tip X itu Iya, biar iya. kelihatan. Hmm. Nah terus cover ini kan ada Ada angka ya 0 sampai 15 ya. Ini berapa? Ya. 10. Terus ini 20 kalau nggak salah. 15 kalau tidak salah. Ada sebagai berarti 20. Hmm. Nah, itu kalau di baterai itu pakai alat baterai itu, nanti kelihatan titik ini. Kapan munculnya api tadi Pak ya? Munculnya pada saat dia hidup itu kan. Iya, ya, iya. Hidup itu karena pas metiknya. Nah, untuk ngecek waktu atau saat pengapian itu harus di setel platina dulu, platina bersih. Tuh langkahnya. Terus ngecek tahanan kabel, busi, tahanan kuil, kumparan primer, sekunder kuil. Harus cek dulu. Nah, terus setelah itu nanti karburatornya harus sudah di setting, putarannya langsam. Jadi putaran langsam hidup mesin dong Pak ya? Iya. Nah berarti kan tadi kan yang pengapian meletiknya itu kan belum keukur Pak? Itu nanti setelah ini putar langkah baru kita cek saatnya tepat nggak. Oh. Kalau nggak tepat menggeser Itu napurnya itu ya tadi napur. Itu dengan cara kalau platina sudah di setel, terus Karburator udah bersihkan ya Pak? karburatornya sudah di setting bersama kabel busi, kabel kuil, Ketahanannya ya sudah ya tahanannya. Tadi ada governor advancer itu Ada. posisinya di mana? Adanya di bawah platina Pak. Oh. Jadi ada plat itu Iya. dibuat dulu baru nanti kelihatan. Oh. Kalau yang bulat di distributor itu vacuum advancer. Vacuum advancer ya. Ya. Itu sebenarnya sama-sama memajukan saat pengapian secara otomatis. Kalau vakum itu berdasarkan kevakuman, berdasarkan vakum. Kalau gubernur itu berdasarkan gerak sentimetal ya. Kalau putaran tinggi kan ya. Nah itu nanti gubernur expansion itu ada pemegangnya. Dua kayak bandol itu dipegang. Kalau dia putaran tinggi ngembang. Kalau ngembang berarti piringan platina digeser, dipercepat bukanya. Oke nanti dibuka aja nggak apa-apa. Kita praktek Pak. Ada Sabtu di- Pak, Sabtu. Dalam distributor. Iya, adanya di dalam distributor. Kalau di distributor itu ada tutupnya kan, tutup Iya. itu kabel busi, kabel kuil. Ya. Nanti yang nempel bulat-bulat itu berarti itu vakumnya kelihatan. Vakumnya itu ada dua selang yang dihubungkan dengan Karburator. intake. Oh intake.
di apa di intake saluran masuk. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, dari pertama kan baterai itu sebagai sumber tenaga listrik. Baterai itu sudah ada yang sekarang sudah ada yang kering, ada yang basah. Ya. Tapi sebenarnya baterai kering, baterai basah itu tetap ada airnya. Cuman untuk alat ngecasnya beda, baterai kering dengan baterai basah. Alatnya beda. Ini ada ignition switch ini kontaknya ya. Sulit ya kotaknya, kunci kotak. Ya. Panjang berapa kali Pak? Ya. Kering sebagai pengaman arus listrik. Sebenarnya nggak pas itu kalau listrik diamankan. Ya. Sebagai pengaman jaringan aja. Kalau arus diamankan, arus itu nggak kelihatan diaman. Di sekring itu kemarin waktu dibuka itu ada beberapa warna, Pak. Ya, Itu maksudnya gimana ya? itu menentukan kapasitasnya, Pak. Oh, Warna merah, ya. hijau, Hijau, kuning, putih. Oh, beda-beda. Iya, itu ada ampernya, Pak. Berapa ampere? Hmm. Di atas itu ada keterangannya. Dan itu di mobil di beberapa dipasang di beberapa Ya komponennya beda, Pak. disesuaikan dengan Iya. warna itu ya. Iya. Nanti ditutup kalau di kap mesin dibuka, itu ada tutup box sekring. Iya, Nah, iya. box sekring itu sebaliknya itu ada gambar, Oh, ada rangkaiannya. untuk memudahkan Iya. pemasangan. Atau perlu diambil. Tegangan kan pakai multi, disetting ke ampernya. Yang ini ya Pak apa? Pemeliharaan baterai ya? Ya. Nah, terus ngecek berat jenis. Berat jenis air baterai. Nah itu ada alat namanya hidrometer. Hidrometer. Pak ulang tadi Pak, pemeliharaan baterai pertama. Ya, pertama kita ngecek tegangan. Dengan berat jenis air baterai. Cek tekanan tadi pakai voltmeter ya. Voltmeter di DC volt. berat jenis Dua lagi Berat jenis. berat jenis. ya airnya Pak ya. Pak? Ya. Tekanan. Ngecek tegangan dengan voltmeter. DC volt. DC volt. DC volt Kalau yang masih analog 50 volt. 50 volt. Berat jenis Jenis air. atau biji. Biji
Habibie. Ini alatnya hidrometer. Nah ini yang bagus pada suhu 20 derajat. Berat jenis itu antara 1,6 berapa sampai 1,8. Itu nanti bisa dicek di buku manual ya kalau saya salah ya. Iya, Pak. Range-nya 165 sampai 180. Ya sekitar gitulah. Terus Hidrometer tuh kita belum pernah praktek, Pak. belum tahu ya? Belum tahu. Iya Pak. Ada kok. Hidrometer Hidro. kita lihat. Apa? Pak? Oh, Oh, belum. Belum ya? Belum, Pak. Ini ada skalanya nanti ya. Caranya ini Dimasak. tekan dulu, Baru. masuk, lepas, ya enggak. dia naik gitu ya. Ya, ini jangan keluar dari lupa ya. Oh, di dalam. Di air ya, Pak ya. Di air baterainya. Oh, Soalnya ini bahaya nih. iya, iya. Kena tangan gatal, Iya, iya. kena baju kalau nggak Bolong ya. bocor. Iya, iya. Ya. Jadi pada saat ngangkat itu nggak usah keluar, ini masih yang penting sudah tidak kena air. Udara ya. Airnya itu air aki sirnya itu. Aki baterai. Akhir baterai Pak. Oh, aki baterai. Iya, air aki baterai. Visur di botol. Biar kita cek. Iya, iya. Nah, kita baca di sini. Tuh hidrometer ya, alatnya itu ya. Oh, bener, Pak. Tadi ada yang bilang kayak pumping bener. Terus body kan kelihatan. Baterai. Yes. Ketiga apa tuh? Terminal. Terminal ya, terminal baterai positif negatifnya. Enggak, itu yang ketiga apa, Pak? Body. Body. Body baterai, Pak ya. Ya, body baterai. Oh, masih kurang. Pak, terminal baterai. Air, kondisi air. 5 kondisi air. Bukan kondisi apa ya? Sebuah air ya. Keadaannya, Pak. Ya, air di Tingginya. tiap Sel. sel. Ada upper, ada lower. Nah ini antaranya. Itu ada nanti ya diujinya. Kondisi di tiap apa tuh? Kondisi air, jumlah air di tiap-tiap sel. Tapi nanti kita itu 5 kondisi di tiap-tiap Sel. sel. Sel Pak, baterai. nanti misalnya kondisinya, Pak. Kita nanti minta jelaskan nggak, Pak? Misalnya kalau kondisi rusak seperti apa gitu nggak? Wah, Oh, kondisi dilihat bodinya dia. Gitu ya. Kan kondisinya bocor enggak? Ada baterai yang pecah. Nah, Oh. gitu. Kalau body pecah apa enggak gitu ya. Kalau plus minusnya? Kemudian kan terminalnya. Kalau baterai yang orang yang nggak rajin, baterai mobil itu karat Kotor, Pak. kotor, Pak ya. Ada jamurnya. Iya. Nah, itu Di atasnya itu. nggak boleh itu. Makanya caranya supaya nggak jamur. Kalau kita ganti baterai, Disiram air panas, Pak ya. Nah, Itu karet. kalau kita masang baterai pertama, itu kan masih baru. Ya. Di klemnya itu dilapis dengan stempel. Oh, stempel. Iya, yes. Lapisi stem. Gemuk, Pak. Ya. Gemuk dia gemuk. Bukannya malah licin, Pak itu. Enggak. Saya udah praktek ya soalnya. Itu membuat baterai lebih awet gitu. Enggak nanti enggak ada jamur. Oh, ya. jamur menghilangkan jamur ya, Pak. Iya. Sama itu pakai baterai protection. Baterai protektor. Itu
itu yang kayak semprotan cairannya. Oh, bisa. Cairan khusus ya, kayak Yang warna merah. tracer ya untuk. Yang warna merah itu. Tapi kalau saya pakai Maintenance standby itu yang untuk plus minus itu Pak? iya. Jadi gitu kan ada klaim lagi Pak. Iya, iya. Nah, Di dalamnya Pak berarti itu. kan itu ada bulat ini kan. Betul, betul. Klaim. Iya, klaim. Di luarnya itu dikasih pad ya. Ya. Itu ternyata Efektif. ya. Saya nggak pernah punya baterai apa. Dulu kan. Bersih Pak ya. Rawat. Nah sekarang penyebabnya jamur itu apa tuh Pak? Kan itu Kotor. ada reaksi Pak. Oh, reaksi ini. Iya. Makanya baterai itu meskipun baru ya, kalau nggak dipakai itu dia akan melepas strom sendiri atau ada Plus reaksi. minusnya. Makanya dia bisa hilang stromnya. Sebaiknya kalau mau baterai yang mau ambil ya ditirisin aja, dibuang semua. Kalau disimpan. Saya pernah ngalami kok zaman COVID, saya kan pulang, nggak bawa mobil. Nah, saya nggak bisa kena lockdown, nggak bisa balik sini 3 bulan di Jogja. Nah, Mobil nggak ada yang ngurus Pak. nggak ada yang, soalnya itu ada salah satu, saya kira kita ambil juga. Aman Pak. Ya. Cuma kalau orang tahu kan nggak mau hidupinnya, ada tetangga sih bisa, cuman kuncinya kan kita Bawa. ada sih juga di tetangga ada, cuman kalau nggak tahu kan nanti nggak bisa hidup Karena juga. stekeringnya diambil. Ya udah pulang nggak bisa kuat starter ya 3 bulan. Terus tak bawa ke tukang cas nggak kuat juga. Akhirnya udah total masih dihargai 150 Oh, bukan 100 Pak. Biasanya 100 Pak. karena masih kondisinya bisa nyetor tapi apa nggak ada. Kalau dilepas klaimnya saja nggak cukup. Nah itu bagus, nggak apa-apa. Jadi yang dilepas baiknya yang positif ya. Yang negatif aja. Oh, yang negatif yang lepas. Jadi nanti kalau kita praktek besok mau dipakai lagi, yang negatif aja harus lepas. Nah jadi baterai itu nanti tegangan yang bagus ya 12 lebih lah. Nanti itu kalau baterai kondisi bagus itu bisa 12,9 sampai 13. Kalau kurang dari 12 kan udah kondisinya agak batas minimalnya ya 11,5 itu masih. Tapi kalau tegangannya sudah kurang dari 11 itu rata-rata dia nggak kuat. Nah baterai, makanya kalau baterai yang basah itu kita harus sering ngecek Air ya. Airnya itu harus antara lower dan upper ini. Karena kalau nanti kurang dipakai berarti kan ada pengecasan. Nanti yang bikin bisa panas. Kalau panas, salahnya melengkung. Udah lah, dirusak. Up dan down-nya itu, up dan low-nya itu ada tandanya ya Pak? Ada baris Pak, ada garis. Oh iya. Kalau nggak kelihatan, pakai baterai di sebelahnya. Kalau masuk baris nggak kelihatan. Udah dipakai garis. Mana nggak kelihatan.
Oke, ini baterai. Kalau sekre ya itu itu ada contohnya di balai tutup itu biasanya ada diagram. Ya. Cuma bacanya kebalik aja. Kita harus tahu. Nah ini wheel atau ignition wheel. Ignition wheel. Fungsinya ya jangan arus ya yang dinaikkan, tegangan listriknya dan arusnya. Saya dulu nanti ada pertanyaan, wheel itu apa sih? Ini untuk merubah tegangan yang awalnya 12 volt. Kalau sudah keluar dari wheel itu bisa mencapai 15 sampai 30 ribu. Kalau di sini 20 ribu. Nah. Alasannya kenapa mau dinaikkan? Busi kan ada jarak. Kalau tegangannya tetap 12, nggak bisa melompat. Halo Bu, kamu lihat HP terus, L, oval. 15 menjadi 20 ribu ya Pak? Ya. Jadi agar dapat mempertinggi tegangan ini pada ignition. Nah, di coil itu ada dua kumparan, primer, sekunder. Ini semuanya menimbulkan perubahan tegangan, cuman karena tegangan yang ditimbulkan itu dipengaruhi oleh jumlah gulungan atau limitan. Kalau yang di primer itu limitannya sekitar 800, maka tegangan yang ditimbulkan oleh kumparan primer coil itu sekitar 4000 saja. Kalau ada kerusakan kumparan nggak bisa digulung ulang ya? Nggak bisa, karena itu kan Patin ya Pak, paten. bukan paten. Enggak. Itu limitan aja Pak. Oh. Dan itu memang dikemas kayak di apa ya, semacam kayak CDI. Biasanya kalau sudah rusak Nanti itu Karena pabrikan. ya. Dan jarang orang yang servis coil itu nggak ada. Servis dinamo nggak ada ya, servis coil. Dinamo ya. Kalau itu karena ini ada di dalamnya itu juga ada cairan kayak oli tapi untuk pendinginnya. Nah ciri-cirinya selain ngukur pakai ini kita bisa pegang nggak Pak? Oh ini panas berarti jelek gitu, nggak? Coil pada saat habis mesin hidup gitu Pak? Atau Kalau panas tuh kalau dipakai panas Pak, Panas. tetap panas. Kalau panas sekali nggak berarti itu udah ya mungkin sudah kadang-kadang itu sampai airnya itu keluar dari itu kalau sudah mau rusak. tanda-tandanya itu Pak ya? Nah kalau nanti coil itu sudah rusak, posisi mesin dingin dia oke. Tapi kalau posisi mesin panas tenaganya sudah kurang. Karena itu kan lilitan Pak. Ya. Lilitan itu kalau sudah panas, itu padahal kabel itu kan isolasinya cuma kayak semacam kayak apa ya? Kayak Tipis sekali. kayak pelitur. Tahu pelitur? Oh iya iya. Itu kan kabel yang kuning itu sebenarnya ada isolatornya. Kalau panas sekali dia bisa meleleh. Itu kan digulung, saling menempel. Makanya perlu dicek tahanannya, ya. Baik kumparan primer yang kecil positif negatif, baik yang positif ke tengahnya itu yang primer, sekunder itu yang tengah ini.
Jadi tegangan yang ditimbulkan itu dipengaruhi oleh jumlah gulungannya. Kalau di primer gulungannya sekitar 400 ya, jadi kalau dihitung 400 putaran gulungannya di kuilnya itu, di kabelnya. Kalau yang di sekunder 3.000, bukan 3.000. Hampir 10 kali lipat. Ya. Makanya tegangan yang ditimbulkan sampai sekitar 30.000 volt. Alasannya kenapa kok harus dinaikkan? Busi itu ada groundnya yang kayak cucuk ini. Yang tengahnya itu yang katodanya itu yang positif. Kalau dia tegangannya tetap 12 nggak bisa melompat, berarti percikan api busi nggak ada. Makanya tegangannya perlu dinaikkan pakai ignition coil ini. Tadi busi Pak yang di bawah itu positif ya? Iya, karena ada isolatornya tengahnya itu. Yang atas Kalau nggak ada negatif. isolator bisa nyamping nanti apa meletaknya. Yang gini kan negatifnya ya mesin kan ini dibawa di mesin. Yang gini, yang di ada udaranya itu yang negatif. Nanti kan dibuatkan Ke di blok body ya. mesin. Di kepala sinter sorry. Nah itu. Nah, kumparan biner ini fungsinya juga untuk menciptakan medan magnet. Ya. Medan magnet yang timbul di kuil ini nanti akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder. Sekunder berarti lebih besar Pak ya? Ya, Yang sekunder lebih besar. ya jumlahnya. Karena itu sekunder nanti yang kena distributor, yang kena rotor. Kalau yang primer nanti hubungannya dengan kondensor. Yang bulat nempel kondensor. Kalau sekunder hubungannya kemana Pak? Yang apa? Yang sekunder hubungannya kemana? Hubungannya ke distributor terus ke rotor ke masing-masing busi 1, 3, 4, 2 melalui kabel tegangan tinggi busi. Jam 10 Pak. Jamnya udah bunyi Pak. Duit gitu. Kadang kita masih susah membedakan antara fungsi ampere, volt, dan watt. Ampere itu kekuatannya, Kekuatan. kapasitas. Kalau volt itu kan tegangan. Berapa ya? Satunya lagi apa? Watt. Watt itu biasanya untuk lampu. Makanya kalau baterai itu kapasitasnya berapa ampere Ah-nya. Makin gede makin bagus. Ya. Jadi hampir kekuatan Pak. Ya, 10 juta watt, kapasitasnya. Oh kapasitas. 10 juta ampere. Kapasitas. Volt tegangan. Ya. Watt Watt itu kan Daya Pak. penggunaan ya Pak. untuk bola-bola itu. Daya. Daya Pak. Daya, sorry. Daya. Daya Pak. Daya. Kalau daya sabun. Oke, ada lagi? Sabun Pak. Ya. Sementara Pak. Kalau enggak sudah. Ya udah. Kita nge-break dulu Pak. Soalnya kalau break itu tidak apa disiplin.